meninggal. Yang pertama itu Bapak Haji Aziz, Abdul Aziz, yang kedua Bapak Muhammad, yang ketiga itu Bapak Matwari. Terus ya ini Pak Suprapto, Pak Pandri, Pak Wi, pendirinya itu pertama kali. Niku latar belakangnya saged mendirikan panti ini yang kenapa? Pertama kali itu ada orang mewakafkan tanahnya ini seluas ini sekitar itu berapa luasnya ya itu semuanya diwakafkan orang Jakarta. Terus kita mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat di sini, ya itulah terbentuknya pertama kali cuma gedung aja. Terus kita sambil cari dana-dana gedung. Ini dulu pertama ini tanahnya bukan kayak gini, tanahnya itu kayak hutan, kayak hutan. Ada apa? Ada batu besar-besar gitu. Kita pecah-pecahkan semua batu besar, terus kayak hutan. Pokoknya kita harus kerja gotong royong dulu. Perkembangannya ya cuma gini-gini aja. Soalnya kita ini nggak pernah minta-minta orang, nggak pernah kayak donatur apa itu nggak ada. Terus kita bikin proposal juga nggak pernah, semampunya aja. Jadi kita kayak pembangunan ini yang mana yang harus dibangun aja gitu aja. Oh berarti nggak ada donatur tetap? Nggak ada. Juga saya nggak pernah bikin proposal, nggak pernah. Terus kotak-kotak amal juga saya nggak punya. Oh pertama-tama gini, anaknya itu cuma sedikit. Kita itu yang jauh-jauh dulu ya, yang jauh-jauh dulu itu saya dikasih dari pondok pesantren di sini loh di Pujon. Dia itu punyanya meninggal. Terus dia gedungnya itu diminta saudaranya. Jadi nggak punya gedung. So, anaknya dibagi. Saya dikasih Sulawesi, anak Sulawesi itu. Dikasih anak Sulawesi 2. Terus dia pulang terus di sana teman-teman nih ikut ke sini lagi nambah 4 gitu. Semisal ada orang masuk ke panti gitu ada persyaratannya apa sih? Ada persyaratannya. Ya masa orang cukup-cukup mau saya terima. Saya survei dulu ke rumahnya. Insya Allah kalau yang jauh enggak, yang dekat-dekat survei misalnya Pujon, terus mana ini Pasuruan. Saya kan masih menjangkau kalau ke sana. Itu tak lihat dulu gimana rumahnya, apakah memang perlu ditolong. Walaupun dia punya orang tua tapi memang perlu ditolong ya juga saya tolong. Tak lihat dulu rumahnya keadaannya gimana. Oh jadi memang perlu ditolong. Ya saya tahu kan panti itu khusus untuk anak yatim gitu kan. Saya enggak. Jadi namanya itu panti asuhan gitu aja. Jadi kalau panti asuhan anak yatim harus dikasihkan anak yatim kalau ada orang bantu. Nah sini ada yang duafa, ada yang anak gak mampu gitu. Jadi misalnya bantuannya ada orang bu saya membantu di panti ini untuk anak yatim gitu loh Pak, maaf di sini bukan anak yatim aja, tapi ini menyangkut anak duafa, anak terlantar, anak oh iya bu nggak apa-apa loh. Itu kan kita sudah iya gitu. Mekanismenya sendiri kan sekarang kan COVID ya Bu, otomatis banyak ini yang online itu. Dari sininya itu ada kebijakannya sendiri atau gimana? Oh di sini anak-anak ini kan pasang apa ini wifi. Oh iya itu. Terus kadang-kadang kita kasih uang gitu untuk uang jajan, untuk uang apa gitu mesti dikasih anak-anak. Itu kan kalau anak yang pinter, oh nggak usah jajan sih saya tak beli nanti ada kan biasanya kan juga error juga apa dipakai anak banyak ini kan ya juga muter aja gitu apa namanya itu terus beli sendiri itu paketan sendiri. Itu diperbolehkan. Kalau belanja itu boleh tapi harus izin. Kan di sini ada Bu Ani yang tukang masak, itu harus izin Bu Ani. Saya mau beli ini boleh aja. Mau kemana juga boleh tapi harus ada izin. Ya, saya mau ke beli jilbab boleh. Yang penting itu izin itu. Jadi nanti kalau ada apa-apa kita loh anak panti yang kita nggak kepingin anak panti misalnya jatuh dari sepeda itu kan mesti pengurusnya yang ditegur. Ada keputusannya. Kita kan juga punya guru namanya Habib itu. Kita boleh pulang apa enggak waktu pandemi gini gitu. Terus memangnya kalau dulu itu ya waktu lebaran itu memang diperbolehkan pulang, tapi ya itu mendekati lebaran sekitar
H-2, H-3. Soalnya kenapa gitu? Soalnya kalau nanti ada tamu, di sini mestinya dicari anak-anak. Anak-anaknya mana? Terus nggak ada, kita kan nggak enak gitu. Terus banyak nasi kotak apa-apa. Itu yang makan siapa kalau nggak ada anak-anak? Gitu. Jadi bergilir ya Bu kemungkinan? Enggak, kita pulangnya bersama-sama. Tapi H-2. H-2. Tapi kalau yang jauh itu sekitar kurang 1 minggu. Misalnya yang Sulawesi sama Cilacap. Tapi tahun ini nggak pulang, soalnya barusan pulang. Barusan datangnya dari Sulawesi. Punya sendiri juga ada batasannya Bu. Nanti kira-kira ada yang semisal ya jam 12 malam masih bangun gitu. Kan di sini ini yang mengawasi itu juga ada. Tapi yang namanya yang mengawasi itu juga kayak temen nih ya. Jadi pokoknya jam 9 pintu gerbang harus ditutup, nggak boleh ada yang keliaran pintu gerbang ini. Misalnya saya ke sini, saya harus ngebel dulu, bukakan pintu, saya mau ke sini gitu. Tapi sudah ditutup, harus ditutup. Sini sama sini harus ditutup, nggak boleh berkeliaran. Walaupun dia tidur malam kan dia nggak pakai HP. Jadi nggak bisa biasa main-main ya. Waktu dulu itu belum tak tarik itu, tak lihat semuanya online. Ya ini wis. Ada yang bilang, ada yang gini, loh kenapa Kak HP kamu kok nggak dikumpulkan? Tadi saya bawa ke counter, gitu, di servis. Loh tapi kok malam tak lihat tuh online. Nah kamu kok online? Iya sore tak ambil. Ya wis pokoknya besok harus kumpulkan, saya gitu tak. Gak pernah saya ini marah-marah anak-anak kayak gimana, gak pernah. Ngasih hukuman juga gak pernah. Ngasih hukuman kayak kamu melanggar peraturan besok gak dikasih sangu, gak pernah juga saya. Gak pernah ngasih hukuman itu. Memangnya saya gak sama anak-anak ini kayak anak saya sendiri. Kalau dari panti ini biasanya pembiayaannya itu sudah ada kerjasama dari orang tuanya mereka mau ngasih dananya atau emang dari benar-benar real dari donatur? Kalau masalah biaya anak-anak ini itu semuanya dari panti, nggak ada dari orang tua. Tapi kalau anak-anaknya sendiri minta orang tua langsung ke anaknya, itu urusannya sendiri. Saya nggak pernah, misalnya orang tua ini kirim ke rekening saya, gitu nggak, saya nggak mau. Harus anak-anak minta, anak-anak misalnya nggak mau pulang, saya mau pulang minta kiriman uang gitu ya, itu otomatis langsung ke kakaknya yang besar ini, yang tak pasrahin untuk merawat anak-anak ini, untuk mengawasi anak-anak itu biasanya ke situ. Kalau masalah biaya semuanya itu dari panti, nggak ada yang dari orang tuanya. Barangkali mungkin dari mereka ada yang inisiatif gitu Bu, memberikan, kan anak saya ini dirawat di sini. Kira-kira seperti itu misalnya kayak orang tuanya yang cerita namanya Efrik itu, yang Efrik orang yang kelas 2 tadi itu ya, itu biasanya bapaknya itu biasanya kalau pulang kerjanya itu di Jakarta, dia pulang ke sini ya kayak lesu, kayak capek gitu, mesti ke rumah saya, Bu C, saya mau kembali ke Jakarta kerja, saya titip uang ini untuk anak saya. Jangan titip Pak. Enggak apa-apa nih, anak saya soalnya mau beli HP gitu, HP-nya itu rusak, itu saya mau kalau dititip begitu. Dititip berapa ya Pak? Ya ini saya titip 1 juta, tapi nanti harganya HP kula mboten semerap. Oh nggih, mangke kula padosaken sing napa uang jenengan iki pas kula tenaga niki pernah gitu. Dek lain-lainnya saya nggak mau. Untuk beli HP itu saya mau kalau gitu kan untuk kebutuhannya sendiri, iya. Barangkali donasinya kayak berupa sembako atau apa nih gitu pernah? Orang tuanya ngasih sembako gitu ah? Mungkin dari donatur juga. Kalau donatur itu banyak yang ngasih sembako. Itu sembakonya itu kan kita berlebih-lebihan, ya banyak di gudang itu banyak. Itu saya jual untuk kebutuhan anak-anak. Misalnya untuk beli apa gitu. Nah nanti kalau banyak-banyak buat apa? Dimakan hewan. Iya, saya sudah punya langganan untuk beli itu, walaupun memang murah. Soalnya apa? Murah itu kan
berasnya itu bermacam-macam. Ada yang beras bagus, ada yang beras jelek, ada yang beras apa, itu biasanya dibeli murah. Apa-apa, wis yang penting dapat uang untuk kebutuhan anak-anak saya gitu. Kayak mie, kayak gula, kayak minyak gitu saya nggak pernah jual, cuma beras saja. Untuk setiap tahunnya itu kira-kira nanti ada yang mencatat laporan keuangannya gitu apa gimana? Laporan saldo gitu ah. Iya. Itu khusus untuk pengurus aja, orang lain nggak boleh tahu. Khusus untuk pengurus saya kumpulkan saldonya segini gitu aja. Per tahun gitu Pak? Iya, per tahun. Emang nggak didatain, masuk aja kayak gitu? Enggak kan gini, di situ kan ada uang pemasukan sama uang pengeluaran. Ya saya gitu, ada uang pemasukan, ada uang pengeluaran. Itu bulan Januari pengeluarannya apa aja sini, terus Januari pemasukannya apa saja, dari mana saja, namanya siapa saja, itu sudah tercatat di situ. Sistemnya saya ini sistem terbuka, tapi terbuka untuk pengurus gitu ya. Harus tercatat gitu. Donatur yang masuk itu tercatat gitu, pengeluarannya juga tercatat gitu, kita kan enak gitu.